Emang ya hebat. Wis gapo kan, ana pelanggan kan ya? Sik, karena ngeceni wong itu kok. Oke, udah. Udah kerekam belum, Ril? Hitung habis itu mute lagi. Sudah. Udah mute kan. Kok crop aja bagian awalnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi serta hasil kerja kelompok kami mengenai desain fiber to the home. Nah, di sini kita terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Ilham Ramadan, NRP 39, lalu ada Arkanul Iman, NRP 47, serta Cyril Virus Kalbi, NRP 48. Nah, pada kali ini kita akan membahas 4 pembahasan, yaitu mengenai desain dari FTTH-nya menggunakan Google Earth. 2, desain optisis FTTH. Di sini kita akan menghitung power budgetnya, sekiranya redamannya berapa dan lain-lain. Setelah itu, yang ketiga kita akan analisa power budget. Terus yang keempat adalah RAB-nya atau bill of quality-nya. Nah, pada awalnya pendesain FTTH ini kita akan menggunakan Google Earth. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu FTTH ya. FTTH itu kepanjangannya adalah Fiber to the Home. Jadi FTTH ini merupakan jaringan internet berbasis kabel fiber optik yang nantinya akan terpasang ke rumah-rumah. Jadi nanti akan di rumah-rumah ada ininya. Jaringan internetnya menggunakan kabel fiber ke rumah-rumah seperti itu. Nah, pada awalnya perencanaan ini akan menggunakan desain dulu di Google Earth mengenai penempatannya dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain Google Earth. Nah, perancangan jaringan FTTH ini rencananya kami akan implementasikan di perumahan Istana Taj Mahal, Jalan Raya Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Kita menentukan perancangan atau tempatnya itu pertama kita tentukan STO-nya dulu. Bentar lagi saya akan jelaskan mengenai step-stepnya. Kenapa kita bisa mengambil perumahan ini. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan mencari letak STO-nya atau Central Office terdekat. Seperti itu. Dan ditemukan bahwa STO-nya terdekat itu di Jalan Raya Blega nomor 30, Karang Kemasan Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Nah, dari STO ini kita akan melihat sekitar dari Google Earth mana yang sekiranya rumah padat penduduk atau kawasan yang sekiranya bisa dibangun untuk perancangan fiber to the home. Nah, ini tampak udaranya STO-nya. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pada akhirnya kita melihat dan kita menentukan untuk mengerjakan atau area kerja kami atau area desain FTTH kami berada di perumahan Taj Mahal tadi. Nah, setelah itu kita akan melakukan pendesainan drafting FTTH-nya. Kita menghitung dulu jumlah pelanggannya. Didapatkan jumlah total home pass-nya di perumahan tersebut adalah 192 unit. Nah, dari situ kita akan melakukan perhitungan kebutuhan ODP dan lain-lain. Nah, di sini kita akan menggunakan passive splitter di ODP 1/8 dengan asumsi 1 ODP itu akan memuat 8 pelanggan. Oke. Di sini jumlah unit rumah bakal ada di jumlah pelanggan dibagi dengan pembagian passive splitternya di sana. Jadi 192 dibagi 8 nanti bakal ada 24 kebutuhan ODP seperti itu. Nah, di ODP ini kita isi 1 splitter aja tadi tetap 24 unit. Lalu kabel distribusi kita menentukan bakal ada 24 core 2 tube gitu. Lalu di ODC kita menggunakan splitter 1/4. Jadi dari ODP itu kita bagi 4. Jadi nanti kalau di ODC ya kalau kita buka itu kayak ada rak-raknya seperti itu. Nanti pembagiannya ODP dibagi dengan pembagian pasif splitternya. Jadi nanti ODP yang terpasang di ODC ya sekitar ada 6 unit pemasangan di rak itulah. Nah, lalu kita di kabel feeder menggunakan 144 core dan 12 tube. Oke. Lalu
dari situ kita tadi kan udah tahu ya letak dari STO-nya itu di mana. Sekarang kita akan merancang di mana peletakan dari optical distribution cabinetnya atau ODC-nya. Nah, di sini saya menentukan untuk ODC itu berada di ujung gang. Nah, dengan format penamaan ODC strip BEA strip FA. BEA ini sendiri merupakan singkatan atau nama dari kecamatan itulah, Blega tadi BEA. Nah, strip FA. FA ini F ini merupakan ketetapan dari PT Telkom, dan A ini merupakan alfabet. Kalau dari format penamaannya itu ODC strip kotanya, terus F, Y1, Y2. Jadi bisa 2 alfabet nanti FAA, FAB. Tapi di sini kita menggunakan FA saja karena ini pendisanan awal. Next. Nah, dari situ kita udah tahu nih ODC di mana. Sekarang kita cari di perumahan tersebut ada nggak tiang yang sudah ada atau tiang yang udah eksis. Nah, jika emang udah ada tiang eksis, letakkan saja tiang eksis tersebut. Nah, jika diperlukan tiang baru, maka akan ditambahkan tiang baru. Di sini untuk tiang eksis kita mewakili dengan warna putih dan tiang baru kita wakili dengan warna merah. Next. Nah, tadi kan kita udah menentukan dalam satu area kerja kita 192 home pass itu kita dibutuhkan 24 ODP. Nah, di sini kita menentukan peletakan dari ODP sesuai perhitungan tadi kebutuhan tadi. Nah, yang tadi kan asumsinya satu ODP itu 8 rumah ya. Jadi kita nih gambar aja lah. Mana yang dia biru, mana oranye, mana yang dia hijau seperti itu. Nah, untuk format penamaan dari ODP ini sendiri adalah ODP strip BEA strip FA ini ngikutin dari ODC tadi ya, penamaan ODC tadi dengan format yang sama. Garis miring 03, ini di sini kan ada 01, 02, nih 01, 02 sama 02 sama 03. Nah, ini merupakan urutan ODP. Jadi urutan ODP itu merupakan ODP 1 adalah ODP yang terjauh dari ODC. Nah, seperti itu. Jadi di sini ODP 1 adalah yang paling belakang ya dari perumahan itu. Nah, terus di sini ada D.01, D.01 dan di atas itu nanti ada D.02. Nah, D.01 atau D.02 ini merupakan distribusi Nah, tadi kan kita udah ngeletakin ODP, sekarang kita penarikan kabel. Pertama kita penarikan kabel dulu dari kabel feeder dari STO menuju ODC. Di sini formatnya ditentukan pada ketentuan kesepakatan sebelumnya. Di sini kabel feeder berwarna merah. Di sini kita tarik saja. Kalau tidak salah, di sini jarak antara kabel feeder STO menuju ODC kemarin kita mengukur sekitar 300 meteran atau sampai 400 meter lebih. Nah, lalu tadi kan kita udah nentuin kan kayak 2 tube 24 core. Nah, di sini kita tarik kabel-kabelnya gitu loh ke tiap-tiap ODP seperti itu. Nah, ini penarikannya. Seperti gambar, ini dari ODC ditarik menuju ODP ini di ODP sini ini. Nah, tadi ini yang distribusi kedua. Seperti itu. Nah, ini hasil akhir dari desain FTTH menggunakan Google Earth. Ini gambar citra udaranya. Di sini bisa teman-teman lihat dari STO ke ODC. Oke, ini kayaknya screenshot-nya masih yang lama ya. Jadi penamaannya hilang. Oke. Tapi nggak apa-apa. Tapi sudah saya jelaskan tadi mengenai penamaannya. Ini gambar akhir dari desainnya seperti itu. Next. Oke. Untuk berikutnya adalah desain optisis atau perhitungan power budget yang akan dijelaskan oleh rekan saya Cyril Virus Kolbi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Jadi sekarang adalah desain dengan optisis atau bantuan dengan software optisis system untuk mendesain FTTH. Bisa di next. Oke, jadi di sini pertama-tama kami menempatkan tiga OLT atau SPO, yaitu sentral untuk dari pusat yang kemudian akan dihubungkan dengan konektor dengan closest 0,25 dB yang kemudian akan dilepas juga dengan atenuasi 0,1 dB.
daerah situ tuh di OLD atau STU-nya, kemudian disambungkan dengan kabel feeder panjangnya 0,35983 km dengan atenuasi 0,1 dB per km. Kemudian kita splicing lagi atenuasi seperti tadi yaitu 0,1 dB dan konektornya juga. Kemudian kita masuk ke ODC-nya. ODC-nya ini kita membutuhkan 1:4 splitter dihubungkan dengan konektor dan juga di sini 0,1 dB juga. Kemudian dihubungkan ke UDP melalui kabel distribusi yang panjangnya 0,3698 km. Kemudian masuk ke UDP. UDP ini kita juga membutuhkan splitter 1:8 dengan kemudian dihubungkan dengan kabel drop terdahulu sepanjang 0,07 km melalui ONT. Kemudian di ONT ini kita juga bisa mengetahui bare minimumnya. Oke, bisa di note. Oke, jadi pada ONT saja kita membutuhkan power atau daya sebesar 10 dBm, kemudian pada ODP hasil pengukurannya daya 3,93 dBm. Next. Next. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada UPM UDP, hasil pengukuran ya, UPM UDP, hasil pengukurannya adalah min 6,774 dBm serta UPM hasil Nah, kemudian analisa pola kerja pada perhitungan dari STU ke UDP tercari. Pertama-tama menghitung dua stimulus. Ini kalau PS tadi kita menggunakan dikurangi dengan loss kolektor, dikurangi dengan splicing, panjang feeder dan evaluasi, dikurangi splicing dan maka didapatkan hasil didapatkan hasil 9,26 dBm. Kemudian perhitungan splitter 1:4 menggunakan unit dikali 4 maka hasilnya 6,20 juta. Kemudian setelah melalui dari ke ODC, hasil tadi dikurangi dengan perbandingan maka hasilnya 7,2. Kemudian pada ODP dengan splitter 1:8 hasil tadi kemudian dikurangi dengan konektor, splicing, panjang serta ukuran dari splicing dan konektor didapatkan hasil 2,5602 dBm. Kemudian pada setelah splitter 1:8 hasilnya yaitu 0,527. Nah, tadi ini tidak jauh dari hasil pengukuran yang di slide sebelumnya. Kemudian pada perhitungan daya terima atau FX-nya didapatkan hasil 7,27415 dBm dan itu juga tidak jauh beda dengan hasil pada pengukuran di sistemnya. Kemudian pada persen kedua itu kita menggunakan hasil pengukuran juga dikurangi hasil perhitungan per hasil pengukuran. Maka jika hasil hasilnya adalah 0,0. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah nilai dari BOG-nya, yang dimana nilai dari BOG ini adalah jumlah real dari setiap harganya dan juga jasa dari pemasangan setiap material yang akan dipasang.
Yang putih itu adalah jumlah material dan harga per materialnya, dan yang kuning adalah jumlah atau jasa pemasangannya pada setiap meter atau setiap titiknya. Bisa di next langsung aja Mas, langsung dari yang terakhir untuk BOG-nya sendiri. Nah, dari BOG ini kami mendapatkan pengeluaran sebesar 6.612.669.720, yang dimana STO sampai ODP itu membutuhkan harga atau pengeluaran yang kita keluarkan yaitu 390.366.000, dan juga untuk setiap klaster atau setiap masing-masing homepage itu mendapatkan pengeluaran, kita mengeluarkan pengeluaran sejumlah Rp87.768.720. Dan untuk sisa-sisa material dan juga pemasangan tiang dan yang lainnya itu kami mengeluarkan sebesar Rp134.535.000. Jadi totalnya semuanya sekitar 612 sekian. Dari biaya yang telah kami keluarkan ini, bila mana 192 homestay masing-masing pelanggan tersebut berlangganan semuanya kepada kami, maka setiap homepage pada 1 tahun awal itu akan mendapatkan, atau setiap homepage pada 1 tahun awal itu akan mendapatkan nilai sekitar 3.190.988 untuk 1 tahun pertama. Jadi pemasangan fiber optik ini kami memasangkan 3 paket, yaitu untuk paket pertama yaitu yang 30 Mbps di mana dengan harga Rp280.000 per bulan, yang dimana dari paket pertama ini kami mendapatkan keuntungan yang sekitar 500 juta, sekitar 500 juta, keuntungan sekitar 5 juta. Dan untuk yang paket yang kedua yaitu untuk 40 Mbps atau yang 310.000 per bulan ini kita mendapatkan keuntungan sebesar 15 jutaan kalau nggak salah. Untuk yang ketiga yaitu yang paket 50 Mbps untuk 1 tahun pertama yang dengan harga 350.000 per bulan, ini kami mendapatkan untung sekitar 20-22 juta untuk 1 tahun pertama. Di mana untuk pada tahun pertama bila semua homepage berlangganan pada kami mendapatkan untung yang cukup untuk pengembalian semua biaya yang telah kami keluarkan dan juga pembayaran gaji dari teknisi yang bekerja pada area tersebut. Bisa dilanjut? Ya, maka dari itu kami mendapatkan suatu analisa dari pembangunan atau desain FTTH yang kami buat, yaitu pada hasil simulasi itu menunjukkan bahwa power budget yang dikeluarkan atau hasil dari power budgetnya antara pengukuran dan juga perhitungan itu tidak jauh beda, yang dimana hal ini dipengaruhi dari beberapa faktor, yaitu yang pertama panjang kabel dari setiap jaringan, yang kedua adalah banyak dan juga banyaknya konektor yang ada pada jaringan FTTH tersebut. Maka dari itu pada pengukuran di Optisys kami mendapatkan selisih yang cukup besar, yang dimana redamannya juga cukup besar pula. Tapi menurut standar PT Telkom, daya penerimaan ideal adalah min 25 dB dengan sensitivitas 3 dB, dengan sensitivitas 25 dBm ditambah dengan margin yang berjumlah 3 dB. Simulasi ini juga menunjukkan bahwa nilai dari key factor dan juga BER memiliki standar yang baik dari ITU TG 9684. Itu analisa tadi adalah analisa dari power budget dan juga hasil dari power budget antara pengukuran dan juga perhitungan dari kami. Yang selanjutnya adalah analisa dari BOG kami, di mana dari perancangan jaringan fiber to the home yang kami buat, setelah menghitung semua biaya material dan juga semua biaya jasa, kami mendapatkan
kesimpulan dengan menawarkan 3 buah paket yang tadi, yaitu paket A yang bernilai 280.000 per bulan, paket B yang bernilai 310.000 per bulan, paket C yang bernilai 350.000 per bulan, itu memastikan kami untung dalam waktu 1 tahun pertama pelanggan berlangganan pada kami, bila mana semua homepage kita asumsikan berlangganan pada kami. Bila mana dalam 1 tahun salah satu homepage atau beberapa pengguna, beberapa memutuskan untuk memberhentikan kerjasamanya dengan kami akan mengenakan biaya charge atau biaya tambahan bagi mereka, dikarenakan charge tambahan ini karena kan batas waktu kita berlangganan yaitu promonya 1 tahun. Bila mana kurang dari 1 tahun, mereka akan mendapatkan charge atau biaya tambahan. Karena menurut kami, charge atau tambahan itu bisa menutup keuntungan dan juga bisa menutup pengeluaran yang telah kami keluarkan untuk membangun jaringan fiber optik di area tersebut. Bisa dilanjutkan? Nah, dari semua yang telah kami buat tadi, kita mendapatkan kesimpulan yang pasti, yaitu proyek ini atau proyek pembangunan fiber to the home yang direncanakan dari perumahan Istana Taj Mahal yang berdaerah di Jalan Blenga, Karanganyar, Karangpanasan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mampu memberikan layanan komunikasi yang sangat baik dan handal dengan kecepatan yang tinggi dan juga kecepatan yang cepat dan besar, dengan latensi yang sangat rendah. Dibuktikan dari perhitungan yang telah kami buat di Optisys dan juga perhitungan yang kami hitung dan juga pengukuran dari Optisys mendapatkan sinyal sebesar min 7,231 dBm, yang dimana masih jauh atas standar yang didasarkan pada PT Telkom, yaitu min 25 dBm. Hal ini dapat memastikan bahwa jaringan yang kami buat itu bekerja mendukung hasil perhitungan yang baik menurut PT Telkom. Dan hasil BER dan key factor yang kami dapatkan itu secara teori maupun praktek itu sudah sesuai dengan standar internasional atau ITU-TG 984. Dan untuk kesimpulan dari BOQ-nya, di mana dari sisi biaya investasi kami, yaitu sebesar 612 juta sekian, itu kami mendapatkan untung bila per homepage berlangganan 1 tahun dari beberapa paket kami itu sekitar 5 juta sampai 25 juta untuk 1 homepage saja. Kita bila 1 tahun berlangganan akan untung segitu. Dari semua kami lakukan ini, dari desain, terus perhitungan BOQ, lalu Optisys, itu dapat disimpulkan bahwa desain yang kami buat ini menggunakan 2 stage atau 2 tahap, yaitu 2 step passive splitter, maksudnya 2 tahap passive splitter, yaitu 1:4 dan juga 1:8, sehingga sinyal yang dapat dibagi dapat secara efektif terbagi ke semua pelanggan dengan terstruktur, dan juga biaya yang kami keluarkan atau kami berikan kepada pelanggan itu tidak terlalu membebani pelanggan, karena menurut kami harga segitu untuk perumahan Taj Mahal itu masih cukup baik atau masih standar lah untuk penggunaan WiFi atau jaringan internet. Dan yang kami buat ini termasuk yang kami buat pada jaringan fiber to the home ini layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di era modern sudah sangat terus berkembang. Bisa dilanjut? Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.